Jumpa lagi dengan saya di channel Martin Juli. Eh, saya senang sekali bisa berbicara kepada siapa saja yang menonton video ini. Saya merasa bersyukur bahwa dengan media ini kita bisa berbicara, memberikan pencerahan ataupun informasi apapun melalui media sosial ini. Saya sangat bersyukur soal itu. Namun sebagai informasi awal bahwa jika Anda tidak suka dengan konten ini di channel ini, tidak usah dibagikan, di skip saja. Tapi kalau misalnya konten ini ada sedikit manfaatnya buat Anda ataupun orang lain di sekitar Anda, Anda boleh bagikan itu. Ya, sepanjang menurut Anda punya nilai manfaatnya. Ya, itu. Jadi kali ini saya tertarik untuk berbicara tentang sebuah simbol yang sudah melekat di di dalam kehidupan iman kita sebagai Katolik. Simbol itu adalah simbol mahkota duri yang ada di kepala Yesus. Pesan rahasia apa yang tersembunyi di balik mahkota duri di kepala Yesus? Anda boleh melihat proses penyaliban Yesus, selalu kita terbayang dengan kepala Yesus yang dimahkotai duri sebelum dia menjalani proses penyaliban itu. Jadi awalnya adalah dia diberikan mahkota duri. Pesan apa yang ini ingin disampaikan kepada kita hari ini tentang simbol mahkota duri itu? Perlu diingat bahwa mahkota yang biasa ditaruh di kepala itu adalah simbol kejayaan, simbol kemuliaan, kemewahan sebagai seorang raja, siapapun. Jadi Yesus sudah dinobatkan sebagai raja. Kita biasa rayakan itu dalam Minggu Palma sebelum Paskah ya. Jadi Yesus itu sudah dianggap raja, sudah dielukan sebagai raja oleh bangsa Yahudi yang percaya dengan ajaran Yesus. Dan Yesus sudah dinobatkan sebagai raja. Namun karena Yesus hadir membela masyarakat-masyarakat kecil, kalau dalam bahasa kerennya kaum-kaum yang tertindas, kaum marginal, di tengah penjajahan bangsa Yahudi waktu itu, penjajahan bangsa Romawi. Jadi seolah-olah pengajaran Yesus itu akan merongrong sistem pemerintahan, akan mengganggu stabilitas politik pemerintahan penjajahan waktu itu. Ajaran-ajaran Yesus yang mengangkat derajat masyarakat bawah itu seolah-olah dinilai sebagai sesuatu yang akan merusak sistem perpolitikan penjajahan Romawi. Sehingga bangsa Yahudi juga terpengaruh oleh propaganda penjajah, sehingga mereka berusaha memanfaatkan ahli-ahli imam-imam agama Yahudi untuk menghasut, saling menghasut, sehingga akhirnya apa? Pengajaran Yesus yang bernilai positif, yang membangkitkan gairah hidup orang-orang di level bawah, justru dianggap sebagai sebuah tindakan melawan pemerintah. Jadi ajaran Yesus seolah-olah akan mengganggu sistem pemerintahan pada saat itu. Jadi simbol mahkota duri itu memiliki makna yang jauh lebih istimewa bagi saya pribadi. Ketika sering kalau misalnya Anda mendaraskan doa Koronka setiap jam 3 sore, itu kita selalu terbayang dengan luka-luka di kepala Yesus yang dimahkotai duri. Jadi pesan rahasia yang tersembunyi di balik itu akan saya bongkar malam ini. Akan saya bongkar pada saat ini. Jadi apa sebenarnya motivasi di balik mahkota duri yang dipasang itu? Ingat, mahkota duri itu bukan diminta oleh masyarakat yang ingin menyalibkan Yesus. Bukan. Jadi mahkota duri diberikan oleh
pemerintahan yang berkuasa saat itu, yaitu oleh Pilatus. Jadi dia diberikan sebuah mahkota yang harus dipakai Yesus sampai pada proses penyaliban itu. Jadi apa maksudnya? Kadang ya banyak yang sudah kita pelajari, yang sudah kita percaya bahwa mahkota duri itu adalah simbol bahwa segala pikiran kotor kita, segala iri hati kita berasal dari pikiran ini, segala kesombongan kita yang berangkat dari pikiran, itu sudah ditanggung sengsaranya oleh Yesus. Sudah diberikan mahkota, tanda bahwa semua itu sudah ditebus oleh Yesus. Namun ada hal yang lebih istimewa lagi yang tersembunyi di balik mahkota duri itu. Mengingat bahwa mahkota adalah simbol kejayaan. Mengapa Yesus tidak diberikan mahkota yang seperti layaknya seorang raja, mahkota yang luar biasa? Kenapa harus mahkota duri? Jadi rahasianya adalah, pesannya adalah bahwa orang Yahudi yang tidak setuju dengan Yesus atau para penjajah yang tidak setuju dengan ajaran Yesus ingin memberikan pesan kepada kita bahwa ajaran Yesus, ajaran kebaikan Yesus, ajaran Yesus tentang suatu pola hidup yang baru itu dianggap sebagai penghujatan, itu dianggap sebagai sesuatu yang konotasinya tidak baik, sehingga mahkota yang dipakai itu adalah mahkota duri. Jadi duri itu simbol, artinya bahwa duri itu yang dipasang di kepala Yesus itu simbol bahwa pemikiran baik Yesus itu akan mengganggu sistem pemerintahan saat itu. Jadi oleh karena itu mereka mau memasang mahkota itu untuk menunjukkan bahwa pemikiran baik itu akan berhenti sampai di sini. Ya, itu baru awal. Jadi pemerintahan atau orang Yahudi pada saat itu menunjukkan bahwa ajaran Yesus akan berhenti pada saat mulai proses penyaliban. Dan itu sudah diberikan simbol bahwa pemikiran-pemikiran yang dianggap baik kemudian dijadikan sebagai pemikiran yang tidak baik menurut pemerintahan saat itu. Sehingga simbol mahkota duri dipasang. Dan itu adalah sebuah simbol yang menurut saya menarik untuk dibuka. Jadi segala sesuatu yang dianggap baik menjadi tidak baik karena tidak menguntungkan pihak pemerintahan, pihak penjajah kala itu. Sehingga mereka mau menunjukkan bahwa ajaran ini akan berhenti sampai di sini. Itu yang tidak dipikirkan oleh masyarakat orang Yahudi kala itu. Bahwa mereka berpikir bahwa dengan memberikan simbol mahkota duri, ajaran kebaikan Yesus akan berhenti dan mati sampai di situ. Ternyata apa? Mereka gagal memahami itu. Apa yang terjadi bahwa ternyata kebaikan Yesus justru semakin naik, semakin hari semakin luar biasa. Ketika Yesus mati, ketika Yesus dikuburkan, mereka menganggap bahwa semua sudah selesai, ajaran Yesus sudah selesai. Dan mereka salah, mereka kalah di situ. Begitu Yesus bangkit kembali dan akhirnya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sesungguhnya, semua kaget. Dan akhirnya ketika Yesus sudah pergi daripada para muridnya, naik ke surga, kemudian ajaran itu tertinggal diberikan kepada para muridnya untuk diajarkan kepada semua bangsa. Dan akhirnya sampai hari ini pun kita menemukan keistimewaan dari ajaran Yesus itu. Itulah mengapa kebaikan atau orang-orang yang selalu menyerukan kebaikan, orang-orang yang selalu memperhatikan masyarakat banyak, memang cenderung akan dilawan oleh orang-orang yang tidak suka dengan keberpihakan. Kondisi real saat ini juga persis sama. Bahwa orang-orang yang selalu membela masyarakat kecil itu selalu diblok oleh kepentingan. Jadi Yesus sudah memberikan gambaran semua itu. Bahwa kadang sesuatu pemikiran-pemikiran baik kita akan dibungkam oleh kepentingan-kepentingan elit.
Sehingga suara-suara yang kecil itu, suara-suara kebaikan itu akan ditutup dengan sebuah sistem yang sudah diatur sedemikian rupa. Sehingga apa? Kebaikan itu tidak muncul di permukaan. Tetapi perlu diingat bahwa sesuatu yang baik akan selalu terus hidup, sekalipun itu memang butuh waktu. Jadi untuk itu, berjuanglah terus sesuatu yang baik, sekalipun kebaikan itu selalu ditutup-tutupi. Dia akan bangkit dan terus hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah pesan rahasia di balik mahkota duri di kepala Yesus. Jadi ingat bahwa kebaikan itu akan selalu hidup untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita melihat kepala Yesus yang di mahkota duri itu sangat luar biasa, istimewa sekali. Kalau kita bisa memandangnya itu dengan sebuah perasaan yang terarah pada pemikiran Yesus. Mereka berpikir bahwa setelah Yesus di mahkota duri maka ajarannya selesai. Ternyata tidak. Ya, ajaran tidak selesai pada proses kematian Yesus. Sampai hari ini pun ajaran itu tetap berjaya dan kita merasakan indahnya ajaran Yesus. Jadi nikmatilah luka-luka Yesus itu. Nanti di konten berikut akan saya ulas lagi tentang pesan rahasia di balik luka-luka di tangannya, di kepala, di seluruh tubuhnya. Nanti tunggu saja di video berikutnya. Jadi sampai jumpa di luka-luka Yesus yang lain. Terima kasih.